akan cari tahu apa penyebab Tante Ratih bisa meninggal. Karena aku juga punya perasaan yang sama kayak kamu. Gak mungkin Tante Ratih bunuh diri, seperti dugaan polisi. Level kamu tuh cuma di bawah Romeo, jauh. Romeo itu ganteng, smart, cool. Gak ada alasan buat gak suka sama dia, Kak. DNA gue cocok dengan Hero. Berarti Hero ayah kandung gue. Ya, Romeo memang orang yang paling bisa kita andalkan. Astaga, aku baru ingat. Om Jatmiko ini kan sahabatnya Papa. Berarti bener. Yasmin itu papanya Yoga Jatmiko. Tapi kenapa nama Om Yoga Jatmiko itu ada di perusahaan Cakradinata ya? Tolong diberikan kemudahan. Tolong diberikan jawaban, ya Allah. Dan titipkan salam hamba kepada ibu dan ayah. Hamba kangen sekali. Romeo amat segala-galanya buat Papa. Bagaimana Rangga? Halo, Ma. Aku udah minta maaf sama Papa. Terus, Papa bilang apa? Mama tanya langsung aja ke Papa. Mama kan pasti bisa nebak bagaimana responnya Papa ketika aku minta maaf. Yaudah, Ma, aku cuma mau ngasih tahu itu aja. Aku mau balik kerja lagi. Kok langsung dimatiin aja? Papa ini kebiasaan deh, selalu aja mematahin semangat anaknya sendiri. Ada hubungan apa ya Papa sama ayahnya Yasmin? Ya, masuk. Selamat siang, Pak Rangga. Setelah makan siang nanti, Bapak ada jadwal meeting dengan... Oh, tolong kamu reschedule. Saya ada urusan penting di luar. Oke? Oh, baik, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu. Makasih. Yasmin, Mbak Dia ke pasar dulu ya. Yasmin. Mana sih? Tapi handphone sama dompetnya ada sih ya. Di belakang kali ya. Yasmin? 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 Aduh, kemana sih? Yasmin, di belakang nggak ada, di mana-mana nggak ada. Ya Allah. Romeo
Romeo orang ini. Kenapa Yasmin? Orang ini yang mau ngebunuh aku, Romeo. Kamu yakin? Iya, orang ini. Bajunya sananya sama. Orang ini yang kemarin. Halo Yasmin. Halo, Dok. Dok, aku udah kasih lihat foto itu sama ibu dan ibu bilang orang itu memang yang udah ngebunuh ayah. Jadi dia emang pembunuh ayah kamu? Heru ayah biologisku. Dia juga yang mencelakai Yasmin dan Tante Rati. Bahkan dia yang udah bunuh ayahnya Yasmin. Aku anak pembunuh. Romeo. Akhirnya aku ketemu juga sama kamu. Kamu kemana aja sih? Aku samperin kamu ke rumah sakit, ke apartemen kamu nggak ada. Aku juga telepon-teleponin kamu nggak angkat. Kamu sibuk ngapain sih? Aku banyak urusan penting. Urusan apa? Emang sepenting itu? Jadi kepo aku. Ya ini soal kerjaan. Oh. Kamu udah makan siang? Kita makan siang bareng yuk. Kita udah lama loh nggak makan bareng. Sorry tapi aku lagi banyak kerjaan. Maaf ya aku nggak bisa nemenin kamu. Kok kamu gitu sih? Masa makan siang bentar doang nggak bisa? Nggak bisa. Aku benar-benar nggak bisa. Aku minta maaf. Iya, Mbak Dia. Dokter, dokter sama Yasmin ya? Nggak ada, Mbak. Kenapa ya? Dok, Yasmin nggak ada di kamarnya. Tapi dompet sama handphonenya ada. Ya udah, Mbak tenang dulu ya. Aku coba cari. Iya dok, Mbak Diah minta tolong kalau misalnya dokter udah dapet info dari Yasmin, tolong kabarin Mbak Diah ya. Iya. Ya Allah, kemana Yasmin? Keadaannya juga belum sembuh total. Kenapa? Nggak apa-apa, aku harus pergi dulu. Maaf aku nggak bisa nemenin kamu ya, aku harus pergi sekarang. Masalahnya apa? Siapa tahu aku bisa bantu kamu. Gak usah. Tapi aku bisa selesaikan sendiri. Aku duluan ya. Ih, nyebelin banget sih. Aku udah effort banget nyamperin dia ke sini. Dia nggak ada perhatian sama sekali ke aku. Tapi tadi tumben Romeo pakai gelang. Tapi pernah nggak kamu kepikiran sedikit aja kalau Romeo itu ternyata lagi deket sama orang lain? Ih, kok gitu sih ngomongnya, Kak? Ya kan misalnya, gini loh, Romeo itu masih single. Jadi wajar dong, ya siapa tahu aja dia memang lagi deket sama orang lain tapi kamu nggak tahu siapa orang. Jangan-jangan yang Karangga bilang bener lagi. Romeo lagi bucin sama cewek lain. Pasti gelang itu dari cewek dia. Aku nggak bisa biarin ini. Apa Yasmin tahu soal ayahnya dan juga papa? Tapi kayaknya papa nggak tahu apa-apa. Dan papa juga kayaknya nggak tahu apa-apa soal Yasmin. Dan soal Bu Rati yang baru meninggal. Soal papa sama sekali nggak ngenalin Yasmin, anak sahabat yang sudah meninggal. Tapi apa papa sadar
kalau kematian ayahnya Yasmin itu bukan hanya sekedar kecelakaan, tapi pembunuhan. Ini benar-benar membingungkan. Aku harus cari tahu sendiri. Apa mereka benar-benar nggak tahu soal keluarga Cakradinata ada hubungannya sama ayahnya Yasmin? Kalau papa dan juga ayahnya Yasmin itu sebenarnya dekat. Yasmin kemana ya? Kondisi dia kan belum stabil. Kehilangan ibunya pasti berat banget buat dia. Yasmin kemana sih? Mana udah mau hujan lagi. Kalau sampai dia kehujanan, bisa-bisa dia makin drop lagi. Halo, saya minta tolong kamu ya. Tolong carikan Yasmin. Kasih saya info secepatnya. Ya. Mbak, Pak Rangga, ada Yasmin nggak di dalam? Pak Rangga, Yasmin nggak ada, Pak. Nggak ada. Apa dia pergi kerja? Kayaknya enggak, Pak. Tapi Yasmin kasih tahu dia pergi kemana? Nggak ada, Pak. Makanya saya lagi nyari Yasmin ini, Pak. Karena Yasmin tuh nggak bawa dompet, nggak bawa HP. Jadi saya bingung, Pak, mau nyari dia kemana. Mana hujan lagi. Ya Allah, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak. Saya mau nyari Yasmin dulu. Iya, Mbak, silakan. Yasmin pergi kemana ya? Jangan nangis ya. Ibu nggak boleh nangis. Ibu sayang sekali sama kamu.
Semoga kamu mendapatkan jodoh yang baik, yang mencintai kamu dengan tulus. Jaga diri kamu baik-baik. Jangan tangan. Dia sementara dipeluk sama ibu. Yasmin kamu ada malas dan berkreasi. Yasmin kamu mulai tubuhnya kali. Aku tahu kamu pasti bisa ini. Sekarang udah terbukti kalau semua omongan papa itu semua benar. Kamu benar-benar mengecewakan. Level kamu tuh cuma di bawah Romeo, jauh. Kamu tuh, Romeo itu nggak pernah ngecewain kamu. Kenapa papa selalu membanding-bandingkan aku dan juga Romeo? Tutup mulut kamu. Kamu jangan banyak omong. Papa udah nggak mau dengerin omong kosong kamu. Sekarang semua terbukti kalau kamu itu nggak jauh dari seorang pecundang. Romeo mendahului aku lagi. Kenapa dia selalu ada di tempat yang aku tuju? Pras, gimana? Udah dapat info soal anaknya Ratih? Aku udah cari tahu info tentang Ratih dan juga anaknya di beberapa tempat. Ini emang beresiko, tapi ini jalan pintas supaya cepet bisa nemuin anaknya si Ratih. Selamat malam, Mbak. Malam, Pak. Saya mau menjenguk Bu Ratih, korban kecelakaan di jembatan tadi. Beliau dirawat di mana ya, Mbak? Maaf, Bapak siapanya ya, Pak? Saya saudaranya, Mbak. Korban atas nama Bu Ratih sudah meninggal ya, Pak? Dan sudah dibawa pulang. Mana CCTV-nya? Maaf, Pak. CCTV-nya lagi ada jadwal pemeliharaan, Pak. Jadi data rekamannya nggak ada, Pak. Masa urusan begini aja lama banget sih, Pras? Kamu sabar sedikit aja, oke? Kamu coba tenang deh, ya. Aku bakalan cari tahu soal ini. Aku gak akan ngecewain kamu aja. Aku nggak bisa terima. Ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Kita harus cari tahu soal anak itu. Ini alamat lama rumahnya Ratih. Kamu cek ke sana, cari informasi. Imbalannya kamu kasih aja yang besar buat orang-orang yang ngasih tahu tentang Ratih dan anaknya. Aku percaya kamu pasti bisa melakukan itu. Aku nggak akan ngecewain kamu, oke? Berkali-kali aku bilang sama kamu. CCTV. Ya, ini nih yang aku suka dari kamu. Selain cantik,
Kamu juga pinter loh. Aku kangen sama ibu, Dok. Kalau gitu, aku nemenin kamu di sini. Kita pulang bareng nanti aja. Kasihan Yasmin. Sekarang dia sebatang kara. Hidupnya hancur karena Pak Heru udah membunuh ayahnya. Laki-laki yang ternyata ayah biologisku itu udah ngancurin keluarga Yasmin. Orang itu yang membuat Yasmin menderita. Maafin aku Yasmin. Aku nggak bisa ngasih tahu kebenaran ini. Aku nggak sanggup kalau sampai kamu membenci aku. Aku cuma berharap dengan berada di sisi kamu bisa sedikit menebus dosa bapakku itu. Mas Rangga. Mas Rangga ngapain di sini? Harusnya Mas Rangga nggak perlu di sini. Biar aku aja nemenin Yasmin. Apa hak kamu untuk atur aku ada di mana? Pas. Bukan gitu maksud gua. Bisa kalian tinggalin saya sendiri aja, Mbak? Ngerti kan gimana rasanya ditinggalin sama seseorang? Apalagi ibu. Saya nggak punya siapa-siapa di dunia ini, saya cuma punya ibu. Jadi tolong kasih saya waktu untuk saya ketemu sama ibu saya. Untuk saya bisa ngobrol. Saya bisa doain ibu saya. Kalau mau pegang ini. Tapi kamu jangan terlalu lama hujan-hujanan. Nanti kamu sakit. Dan kalau kamu butuh apa-apa, kabarin saya aja. Udah, kalau dulu saya pamit ya. Nanti kalau kamu butuh apa-apa atau butuh teman ngobrol, silakan kamu hubungin aku ya.
Apa mau Mas Rangga sebenarnya? Kenapa dia masih di sini dan mengawasi Yasmin? Kenapa semua orang menganggap Romeo adalah sosok yang sempurna? Papa, Alicia, bahkan Yasmin juga. Yoga Jatmiko. Yoga Jatmiko. Pantas aku ngerasa familiar banget sama wajah dan juga namanya. Ternyata memang benar, dia adalah Om Yoga. Robbi Firly, Wali Walidaya, Warhamhumma, Kama, Robayani, Sogiri. Ya Allah, Ya Maha Pengasih, Ya Maha Penyayang, aku mohon kepadamu, berilah tempat terbaik untuk ibu di sisimu ya Allah. Ibu orang yang sangat baik, sangat menyayangiku. Titip rindu untuk ibu ya Allah. Yasmin janji Yasmin akan sering kesini ya Bu. Yasmin janji Yasmin akan bertahan. Yasmin akan coba untuk jalani hidup Yasmin. Walaupun Yasmin nggak tahu Yasmin harus gimana sih. Ya pastinya Yasmin janji ya ibu akan bangga sama Yasmin. Dan Yasmin akan cari tahu kenapa ibu bisa jadi kayak gini. Baik, Pak. Iya, saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih. Lisa. Apa? Kamu kok suntuk banget? Kenapa? Ini Pak, aku lagi bales-balesin chat. Ternyata jadwal aku banyak yang di reschedule. Gara-gara Yasmin gak masuk nih, aku jadi ribet. Oh, Yasmin nggak masuk. Kenapa dia? Sakit? Ibunya meninggal. Jadi dia cuti dadakan, Pak. Bikin ribet aja tuh orang. Kalau sampai besok dia nggak masuk lagi, aku pecat dia. Lisa, Yasmin lagi berduka. Wajar kan kalau dia izin sama kamu? Ya, tapi karena dia nggak masuk, aku jadi ribet, Pak. Kerjaan aku berantakan semuanya. Lisa, kamu harusnya bisa ngasih sedikit aja empati sama semua yang kerja sama kamu. Ingat, Papa nggak pernah loh ngajarin kamu sombong, arogan sama semua orang. Apalagi kalau itu bawaan kamu. Pak. Bisa ingat, meskipun dia bawaan kamu harus bisa manusia-manusia. Ya,
papa. Ngeselin banget sih Yasmin. Gara-gara dia aku jadi diomelin sama papa. Yasmin. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa deh. Iya bang, sini aku bantu. Pengen banget rasanya aku meluk kamu saat ini, Yasmin. Aku ngerasa aku bersalah karena perbuatan bapakku itu. Makasih dok, biarin saya pulang. Yasmin. Harusnya aku yang bisa menolong Yasmin, bukan Romeo. Biarin aku anterin kamu pulang. Nggak usah dok, nggak apa-apa. Aku mohon. Yasmin, kali ini aja dengerin aku. Aku anterin kamu pulang. Masalah nggak? Gua duluan ya. Lagi-lagi aku kalah dari Romeo. Bahkan Yasmin lebih memilih pulang sama Romeo.
rasanya nggak sama kayak yang biasa Yasmin beliin. Gara-gara Yasmin gak masuk nih. Harusnya dia yang beliin kopi. Apaan nih? Cie bikin postingan soal mau lihat ke rumah Yasmin. Biar apa sih begitu? Biar orang-orang ngira kalau lo baik sama Yasmin. Dasar fake lo ya. Di medsos kelihatan baik dan peduli banget sama Yasmin. Padahal mah gue yakin, aslinya lo pasti jahat sama Yasmin. Harap banget dipuji orang lo ya. Kasian. Cuma bikin postingan buat narik simpati netizen. Gak ngangkat. Yang ada aku malah dihujat sama netizen. Halo? Mbak Lisa sudah di mana ya? Kok belum sampai juga? Maaf, ini dari mana ya? Mbak Alisa nggak save nomor saya. Kita itu hari ini ada kontrak untuk photoshoot endorse produk. Tim kami juga sudah ngasih tahu, sudah telepon Mbak Yasmin, Mbak. Aduh, aku lupa lagi. Maaf, saya nggak tahu infonya. Gimana sih, Mbak? Orang kami kan sudah teleponan sama Mbak Alisa. Tadi katanya Mbak Alisa sendiri yang bilang mau datang on time. Tapi sampai jam segini Mbak Alisa belum datang. Kami sudah nunggu lama di sini, Mbak. Gimana sih, Mbak? Profesional dong, Mbak. Iya, maaf, soalnya PA saya nggak ngabarin ke saya dan PA saya itu sedang libur. Makanya saya juga kaget nih, ternyata photoshootnya sekarang. Oke, sekarang gini aja, Mbak. Saya mau kerja sama kita hari ini, kita batalkan. Yasmin. Dia nggak ngingetin aku sih, jadi aku lupa. Hilang kerjaan aku gara-gara dia. Siapa lagi nih? Halo? Halo Mbak Alisa, maaf saya mau ngingetin, ini udah jam 4:30, kok Mbak Alisa belum posting video endorse di story Mbak ya? Tunggu, maaf banget tapi posting apa ya? Itu loh Mbak, aplikasi ngelacak keberadaan pacar, kan pihak kami udah nge-brief Mbak Alisa. Lengkap sama konten seperti apa yang kita mau. Iya, sorry saya lupa. Aduh Mbak, kenapa bisa lupa? Harusnya Mbak itu posting di story Mbak jam 4 sore. Kan pihak kami udah ngasih tahu ke Mbak Yasmin juga. Yasmin? Iya, Mbak Yasmin. Sebelumnya Mbak Yasmin udah ngasih tahu Mbak Alisa kan? Yasmin, asisten saya itu lagi cuti Mbak, jadi dia nggak bisa masuk dan dia lupa ngabarin ke saya. Makanya saya nggak tahu kalau postingnya itu sekarang. Ya udah deh, kalau gitu saya kasih waktu Mbak buat bikin videonya. Tapi saya minta tolong sama Mbak buat tepatin janji dan profesional ya Mbak. Makasih Mbak. Yasmin. Berantakan semua kerjaan aku gara-gara dia.